Shalom, selamat sore anak-anak. Berjumpa kembali dengan Tante Ella. Tak terasa sudah 1 minggu ya kita melewati hari-hari ini dan kita sampai pada hari ini, yaitu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Anak-anak pastinya sudah siap semua ya? Good. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah sore hari ini, Tante Ella ajak kita semua mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga kami bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, walaupun lewat online, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, Tante Ella mau bertanya, di antara anak-anak siapa yang merasakan kasih setianya Tuhan? Ayo angkat tangan. Walaupun Tante Ella nggak melihat, tapi Tante Ella yakin pasti semuanya anak-anak angkat tangan. Karena memang Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Buktinya apa Tante? Gampang aja anak-anak. Anak-anak sekarang masih bisa berkumpul bersama keluarga. Masih bisa melihat Tante Ella saat ini. Begitu juga sebaliknya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan memberikan apa? Kesehatan, panjang umur ya. Nah, kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Anak-anak boleh angkat tangan, boleh tepuk tangan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Lalu, apa yang harus kita lakukan buat membalas cintanya Tuhan Yesus? Ada yang bisa menjawab? Gampang aja anak-anak. Tuhan gak minta kita untuk ngasih harta kita seluruhnya. Tuhan juga gak minta kita untuk menjadi hamba Tuhan semuanya. Tapi yang Dia minta adalah apa? Tetap
setia kepada Tuhan Yesus, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, tetapi tetap kepada pengikutan kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu yang sebelum kita masuk dalam firman ya, tetap setia. Kita mau ambil sikap doa ya anak-anak ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus selalu setia anak-anak kepada kita, walaupun mungkin kita seringkali meninggalkan Tuhan Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita mau masuk dalam doa ya anak-anak ya. Matanya semuanya tutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk lagu pujian yang sudah menguatkan iman kami. Sekarang Tuhan, kami mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami hendak mendengarkan apa yang menjadi isi hati Engkau, dan biarlah kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita mau melanjutkan firman Tuhan yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai ayat yang tunggu sebentar. 39 ya. Perikopnya tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, ayo kita buka. Tante Ella ulangi lagi ya. Di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan.
Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Anak-anak, beberapa saat yang lalu, Tante Ella juga pernah menyampaikan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kali ini Tuhan Yesus juga memberi makan, tapi enggak 5.000 lagi ya Nana ya. Berapa jumlahnya? 4.000 orang. Berarti ini adalah 2 kejadian yang berbeda. Jadi bukan kejadian yang sama ya Nana ya. Jadi memang Tuhan Yesus memberi makan waktu itu 5.000 dan sekarang 4.000 orang. Ya, mungkin Tante Ella hanya membahas tentang persamaan dan perbedaan antara yang 5.000 dengan 4.000. Sekarang kita bahas dulu ya yang persamaannya. Menurut anak-anak dari yang sudah kita baca, persamaannya apa? Antara Yesus memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang. Ayo, coba dilihat lagi Alkitabnya. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ayo angkat tangan, Tante Ella pengen tahu. Apa persamaannya? Persamaannya adalah Yesus memberi makan oleh karena belas kasihan. Karena Tuhan lihat orang banyak yang mengikuti Dia. Lalu Tuhan Yesus berbelas kasihan melihat orang-orang banyak itu. Persamaan pertama adalah Tuhan berbelas kasihan kepada 5.000 orang dan juga kepada yang sekarang 4.000 orang. Ya. Persamaan yang kedua apa, Nana? Tuhan Yesus sebelum memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, dia apa yang dilakukannya? Dia menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dulu, lalu setelah itu Tuhan Yesus memberi makan. Persamaan yang ketiga, Nana, apa? Tuhan Yesus sama-sama membuat mujizat. Iya, mujizatnya apa, Tante? Kalau yang pertama dari 5 roti 2 ikan. Bisa kasih makan 5.000 orang. Kalau yang ini dari apa tadi yang kita baca? 7 roti dan beberapa ikan kecil, bisa kasih makan 4.000 orang. Itu persamaan yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Ayo, masih ingat nggak? Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang banyak itu ya. Yang kedua, apa? Tuhan Yesus sebelum memberi makan menyampaikan
firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus berbuat mujizat. Dan yang terakhir, yang keempat, apa persamaannya? Tuhan Yesus mengucap syukur dan apa? Memecahkan roti ya. Tapi yang awal apa? Mengucap syukur. Nah, itu persamaannya anak-anak antara Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Kita ulangi ya. Persamaan yang pertama, yaitu Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada orang banyak. Yang kedua, Tuhan Yesus sebelum memberi makan, dia apa yang dilakukan? Menyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus sama-sama melakukan mujizat. Ya, dari 5 roti, 2 ikan, dari 7 roti beberapa ikan kecil, bisa memberi makan banyak orang. Dan persamaan yang terakhir apa Nana yang barusan? Tuhan Yesus pada waktu mau melakukan mujizat, dia mengucapkan syukur lalu baru memecah-mecahkan roti. Itu persamaannya ya Nana ya. Kalau ada persamaan berarti ada perbedaannya. Perbedaannya apa Tante? Sudah Tante kasih bocoran tadi. Apa ya? Iya, makanannya. Kalau 5.000 tadi apa? Yang ini dari apa? Dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau yang 4.000, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu apalagi ayo perbedaannya? Jumlah orangnya Nana. Yang tadi 5.000 orang. Yang di Matius 15, 4.000 orang. Dengan catatan yang disebutkan di Alkitab adalah laki-laki ya Nana ya. Kalau yang seperti minggu lalu yang Tante Ella sudah jelaskan, kenapa kok disebut laki-laki Tante? Karena laki-laki itu makannya banyak, gak mungkin cuma 1 porsi. Pasti imbu-imbu kalau orang Jawa bilang ya. Nah itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga apa Nana? Yang terakhir. Yang bisa kita baca dari Matius 15 ini. Yaitu sisa makanannya. Kalau yang 5.000 sisanya berapa? Yo, ada yang masih ingat? 7, 12, sorry anak-anak, berapa ya? Waduh, 12 keranjang. Kalau yang 5.000, 12 keranjang. Kalau yang 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Iya. Jadi apa Nana? Tuhan Yesus walaupun menghadapi 5.000 orang atau 4.000 orang, tapi dia tetap apa? Tetap sama. Tuhan tetap Tuhan kita yang baik, yang menaruh belas kasihan. Iya, dia lihat orang-orang pada ngikutin dia. Habis dengar firman, pastinya lapar ya Nana ya. Tuhan Yesus nggak langsung nyuruh pulang. Sudah pulang. Enggak ya Nana ya. Tuhan Yesus ingat, oh iya ya. Tetap harus butuh kekuatan secara daging. Harus benar-benar dapat makanan. Iya. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang baik, yang selalu mengerti akan
apa yang kita butuhkan. Orang-orang banyak itu pada nggak minta loh anak-anak. Tuhan, kami lapar, kasih kami makan. Enggak. Orang banyak itu ya cuma duduk, diam, dengerin firman Tuhan, udah. Nggak ada satupun yang bilang, Tuhan aku lapar, kasih makan. Nggak ada. Tapi Tuhan sendiri tahu apa yang orang banyak itu butuhkan. Dia menaruh belas kasihan. Iya, Tuhan tahu anak-anak apa yang anak-anak butuhkan saat ini. Iya, cukup dengan apa anak-anak? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa. Karena Tuhan pasti tahu sebelum kita minta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Iya. Nah, firman Tuhannya selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 15 ayat 29-39. Suatu hari, Tuhan Yesus naik ke atas bukit Dekapolis dan duduk di situ. Orang lumpuh, timpang, buta, bisu, dan orang banyak lainnya mengikuti Tuhan Yesus. Semua orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, dan mereka memuliakan Allah. Orang banyak itu sudah 3 hari mengikuti Tuhan Yesus dan mereka merasa lapar. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya agar memberi orang banyak itu makanan. Muridnya berkata, "Guru, dari mana kami dapat roti sebanyak itu?" Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Berapa roti ada padamu?" Para murid menjawab, "Ada 7 roti dan beberapa ikan." Tuhan Yesus mengambil 7 roti dan beberapa ikan, lalu mengucap syukur serta memecah-mecahkannya. Para murid memberikan roti dan ikan itu ke semua orang, laki-laki, perempuan, dan anak. Mujizat pun terjadi. Tiba-tiba roti dan ikan itu bertambah banyak dan tambah banyak. Orang banyak itu makan sampai kenyang. Jumlah mereka ada 4.000 orang lebih. Kemudian mereka mengumpulkan sisanya. Ada 7 bakul roti. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Anak-anak, kita mau akhiri, sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Kami belajar satu hal Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang selalu mengerti apa yang kami butuhkan. Sebelum kami memintanya Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu terhadap hidup kami. Biarlah kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami, selalu menaungi kami dimanapun kami berada.
Sebentar kami akan sudahi ibadah online sore hari ini. Biarlah belas kasihan-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami minggu depan lewat online. Biarlah Engkau selalu memupuk iman kami, biar menjadi semakin bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.